Shalom, selamat pagi. Saya berharap sukacita dan damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Karena apapun yang terjadi, Tuhan itu selalu baik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mengambil satu teduh untuk kita boleh menyiapkan segenap tubuh jiwa roh kita, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat setiap kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Kebaikan yang kami percaya selalu ada dalam hidup kami. Meskipun ada kadang-kadang Tuhan, masa-masa berat dalam kehidupan kami. Ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan hidup yang harus kami hadapi. Secara fisik kami juga lemah. Tetapi kami percaya Tuhan, semua itu Engkau izinkan terjadi. Di balik semua itu Tuhan berkehendak supaya kami menjadi umat yang semakin setia, semakin bergantung dan andalkan Tuhan, semakin sadar diri. Hidup ini tidak bisa kami jalani dengan kekuatan manusia. Hidup ini tidak bisa kami jalani dengan apa yang kami punya. Hidup ini tidak bisa kami jalani dengan kami mengandalkan yang di luar Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya harapan kami. Hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang kami percaya bisa menolong kami, memberikan jalan keluar buat kami, dan mengubah sesuatu yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang memberkati kehidupan kami, Bapa. Kami meyakini itu Tuhan. Sehingga di dalam proses seperti apapun Tuhan, kami lekatkan hati kami kepadamu. Kami yakinkan Tuhan iman kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dan Engkau mengizinkan segala sesuatu supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tabah, pribadi-pribadi yang kuat, bukan pribadi-pribadi yang cengeng dan gampang kalah menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Perkenanan-Mu kami boleh hadir di tempat ini. Perkenanan-Mu kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sudah selayaknya pujian, penyembahan, pengagungan yang terbaik kami naikkan kepada-Mu. Sebab Engkau Allah layak menerima segala sesuatu yang terbaik dari kami. Karena Engkau sudah memberikan teladan. Engkau sudah Tuhan mendahului, memberi yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pagi hari ini kita buka dengan mengatakan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang terus akan memelihara ciptaannya. Biarlah berkat Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkenan hadir, melawat, memberkati kita sepanjang kita beribadah pada minggu pagi ini. Amin. Bersama dengan umat percaya di segala abad, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali dan tetap ada dalam hadirat Tuhan.
pujian kami, ini sembah kami, yang terbaik bagimu, yang terbaik bagimu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang mengubahkan setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah hanya Engkau yang menguatkan setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menyembuhkan setiap kami pada pagi hari ini. Biarlah hanya Engkau yang memampukan setiap kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami menanggalkan setiap beban kami. Kami menanggalkan setiap proses hidup kami yang berat yang sedang kami lalui. Kami datang kepadamu dengan membawa hati yang penuh syukur. Meskipun keadaan kami tidak memungkinkan untuk kami bersyukur, tapi kami mau menyatakan Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami mau menyatakan Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami mau menyatakan Engkau Allah yang tepat pada waktunya menolong setiap kami. Kami buka hati kami, Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka hidup kami. Biar hanya Engkau yang berkarya pada pagi hari ini. Biar hanya Engkau yang bekerja untuk setiap kami pada pagi hari ini. Jangan ada yang terlewat. Jangan ada yang hanya berdiam diri pada hari ini. Tuhan ada di tengah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat hadir-Mu, Tuhan. Terima kasih buat hadir-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat hadir-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami datang di tempat ini, Tuhan, bukan karena rutinitas kami, bukan karena kebiasaan kami, tapi bukti penyertaan Tuhan, bukti kasih setia Tuhan, bukti pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami kagum atas penyertaan-Mu. Kami kagum atas pertolongan-Mu. Kami kagum atas apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagum, hormat akan. Nyatakan dengan kesungguhan hatimu Bapak Ibu. Hanya Dia yang layak, yang layak dipuji. Ku kagum akan. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum,
ajaib. Engkau Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu kami mau bersuka memuji memuliakan nama Tuhan. Yang siap bersuka memuji memuliakan nama Tuhan, katakan dengan saya, amin. Siap bersuka cita buat Tuhan Bapak Ibu? Percaya Allah kita tidak pernah gagal, amin. Mari bersuka cita, mari berikan yang terbaik buat Allah kita. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita yang ajaib, amin. Katakan bersama, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Dia perisai dan gunung batuku. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah perkasa. Siapa Bapak Ibu? Yesus Raja. Katakan bersama, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersama lambaikan tangannya, bersorak. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Sama-sama bersorak, bersoraklah. Puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi, Yesus Raja. Beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Siapa yang percaya semua di tempat ini dikasihi Tuhan, amin. Kasih tos kanan kiri, katakan kamu dikasihi Tuhan. Kamu dikasihi Tuhan. Bersama kita memberikan yang terbaik buat Allah kita, sebab Dia sungguh luar biasa baik. Bersama nyatakan bahwa Dia mati
lagi buat Tuhan Allah kita? Katakan, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Oh, 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 He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Katakan Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Beri pujian kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh persembahan pujian dari adik-adik dan anak-anak sekolah minggu. Untuk teman-teman dari sekolah minggu kami persilahkan. Mari kita kasih semangat tepuk tangan buat anak-anak dan adik-adik kita dari sekolah minggu. Wow, dress code-nya merah-merah. Kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Ayah. Ayah, demi aku kau selalu berjuang. Demi aku kau selalu berkorban. Ketika aku sedih, kau selalu menghiburku. Ketika aku lemah, kau selalu menyemangatiku. Terima kasih, Ayah. Kau telah berkorban untukku. Semoga Tuhan menyertaimu dalam waktu susah maupun senang. Terima kasih, Ayah. Puji nama Tuhan, adik-adik kita dan anak-anak kita memberikan pujian selain untuk Tuhan, dia mau mencintai Tuhan selamanya dan dia mengucapkan terima kasih untuk ayah yang sudah
memimpin perjalanan anak-anak ini. Dan untuk saat ini Bapak Ibu, kita akan diberkati, kita akan dibentuk, dan kita akan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama menyiapkan hati kita, mari kita bersama menyiapkan fokus kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Untuk itu lembutkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Kau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bersama menyatakan dengan hati kita yang terbaik. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
Minta dengan kasih Kristus Pak Itop yang akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi ini? Oke, silahkan kasih tos saja ya. Tos kanan kirimu, katakan Tuhan memberkatimu. Ya, supaya setiap kita bisa saling memberkati dan setiap kita diberkati oleh Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu melihat berita dan mencermati keadaan yang ada di Indonesia saat-saat ini, sebenarnya Indonesia sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara ya. Secara ekonomi ada banyak sekali peringatan supaya kita tidak menggunakan atau membelanjakan uang berlebihan. Karena bisa terjadi inflasi. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, negara-negara barat, negara-negara Eropa sudah mengalami itu. Apalagi ini dipicu dengan dua perang yang ada. Ukraina belum selesai, kemudian Hamas dan Israel. Ya, saya katakan memang lebih tepat Hamas Israel daripada Palestina Israel ya. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara, di negara-negara barat juga beberapa waktu yang lalu di doa pagi Pak Es katakan ada banyak peternak-peternak itu mulai tidak sanggup untuk bisa memelihara ternaknya sampai diserahkan kepada pemerintah Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah satu keadaan yang mendunia, keadaan ekonomi yang sulit itu. Dan tidak hanya ekonomi di Indonesia ya. Saudara tahu sekarang carut-marut politik yang ada ya. Ya, kita tidak tahu. Bahkan kemarin ada beberapa demo itu sempat ada ancaman. Kalau sampai ini digagalkan, ya peristiwa 98 akan kami ulang. Ancaman seperti itu. Mestinya kalau saya tentara, saya tangkap langsung aja ngancam-ngancam itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu ya. Jadi keadaan memang tidak baik-baik saja. Ya. Dan seringkali dalam keadaan yang tidak baik-baik saja itu mempengaruhi kita bahwa kita ini sedang ada di dalam kegalauan, kita ada di dalam ketakutan, kita ada di dalam kekhawatiran itu. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, baik-baik saja dan tenang, aman, itu sebenarnya tidak bergantung dengan situasi kondisi. Ya. Dan itu sangat bergantung. Apakah Allah yang kita percaya dalam nama Yesus Kristus itu ada tinggal di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara atau tidak? Karena baik-baik saja dan aman itu bergantung penyertaan Tuhan apakah ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya seringkali ungkapkan, lembah yang kelam, yang penuh air mata, itu akan bisa menjadi tempat yang aman dan baik-baik saja. Manakala di tengah lembah yang kelam dan mungkin penuh dengan pergumulan dan air mata, Yesus ada bersama dengan kita. Karena apa? Tidak ada perkara yang tidak bisa Dia selesaikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, amin.
Dia pasti mampu tolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya kemudian juga seringkali ungkapkan, air yang tenang, rumput yang hijau, sepertinya itu menjadi tempat, itu menjadi keadaan yang aman dan baik-baik saja. Tetapi saya mau katakan begini, kalau tidak ada Yesus di balik air yang tenang dan rumput yang hijau, itu sebenarnya keadaan yang paling berbahaya buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena sewaktu-waktu ancaman itu datang, bahaya itu datang, kita pasti tidak mampu untuk menghadapi bahaya itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghadirkan Tuhan, menghadirkan penyertaan Tuhan. Dan seringkali orang percaya katakan perkenanan Tuhan itu boleh datang, boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan renungkan sesuatu, ya. God involved. Menghadirkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, menghadirkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama renungkan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, coba lihat dalam Kejadian pasal yang ke-39, ayat yang ke-8 sampai dengan ke-10. Saya akan berkhotbah agak berbeda Bapak Ibu Saudara, biasanya satu perikop. Tapi pagi hari ini kita akan renungkan beberapa pribadi yang menjadi teladan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan pribadi-pribadi ini dan apa yang membuat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Menarik Bapak Ibu Saudara, di Kejadian, next, pasal yang ke-39 ini, next. Oke. Di dalam pasal 39 ini, kata Tuhan menyertai Yusuf itu paling tidak diperkatakan 4 kali. Ada di ayat yang kedua, ada di ayat yang ketiga, ada di ayat 21, dan ada di ayat 23, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat pernyataan ini diungkapkan, Tuhan mau menyatakan sebenarnya seluruh karir, seluruh prestasi, seluruh kesuksesan yang dijalani, yang dialami oleh Yusuf sebenarnya bukan karena kekuatannya sendiri. Bukan karena usahanya sendiri. Karena di luar daripada itu, memang Yusuf ini adalah pribadi yang sangat terampil. Yusuf ini adalah pribadi yang sangat baik. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini adalah pribadi yang sangat cakap dan cakep. Bapak Ibu Saudara ya. Cakap dalam hal mengerjakan sesuatu, tapi juga raut mukanya, parasnya itu sangat tampan Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata ya, di balik ketampanan, keterampilan, dan kebaikan ini, Yusuf malah dapat masalah Bapak Ibu Saudara. Jadi paling tidak kita belajar dari teks ini, jangan berpikir kalau orang ganteng, pinter, terampil, baik hati itu gak punya masalah. Ya, orang ganteng ternyata bisa punya masalah ya. Orang baik bisa punya masalah, apalagi yang tidak ganteng dan tidak baik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini hal pertama yang mungkin kita bisa cermati dari kejadian Yusuf ini. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan Tuhan menyertai Yusuf itu oleh karena Yusuf itu punya rasa takut akan Tuhan. Saudara, takut kepada Tuhan itu bukan karena takut untuk tidak diberkati. Takut kepada Tuhan itu bukan karena takut untuk dihukum. Tetapi apa yang Yusuf nyatakan lewat perilakunya, lewat karirnya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara pembaca, pasal 39 ini adalah karir.
sesama. Ini yang dia tunjukkan. Rasa takutnya kepada Tuhan, dia tunjukkan dia tidak mau diajak kompromi dengan perkara-perkara yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena dia sadar, kalau saya kompromi berarti saya sudah melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa kepada Allah. Bahkan ayat yang ke-10 dikatakan, walaupun dari hari ke sehari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, saya kira ini satu pencobaan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya ada banyak tokoh Alkitab yang jatuh karena seks, yang jatuh karena perempuan. Kita tahu bagaimana Daud, orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Ya, pada saat dia mulai lupa diri, harusnya pergi berperang, malah dia tidur-tiduran. Setelah tidur-tiduran, dia naik ke atap rumah, ke sotoh rumah, dan dia melihat-lihat daerah sekitar, dan kemudian dia lihat Batseba mandi, dan jatuhlah Daud ke dalam dosa seks. Ya, kita tahu juga bagaimana nasir Allah yang luar biasa, Simson. Dia adalah pribadi yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara. Tetapi akhirnya kekuatannya menjadi hilang. Dia lupa kalau yang namanya kepercayaan daripada Tuhan itu harus diikuti dengan kekudusan hidup. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Simson ini sangat sembrono. Dia berpikir apapun yang dia lakukan, kalau Tuhan sudah taruh kepercayaan, sudah taruh kekuatan itu, gak mungkin pergi daripadaku. Akhirnya sampai pada titik saat dia mulai jatuh ke dalam dosa. Lewat siapa? Delila itu, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kekuatannya sirna dari dia. Ya, kepercayaan Tuhan hilang dari dia. Bersyukur Tuhan itu penuh kasih. Di akhir kehidupannya, dalam keadaan terhina, Bapak Ibu Saudara, kedua matanya dicongkel dan kemudian dia dipermalukan. Waktu itu ada satu pertemuan yang sangat besar, ya, di gedung yang sangat besar. Kemudian Simson berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah melecehkan Tuhan, saya sudah mengecewakan Tuhan. Tapi sekali ini saja Tuhan, biarlah Engkau mengembalikan kekuatan itu dan aku akan melihat kuasa-Mu benar-benar akan dinyatakan. Hamba Tuhan yang dipermalukan Tuhan akan ubah, orang-orang yang mempermalukan hamba Tuhan akan mendapatkan satu penghakiman yang daripada Tuhan. Akhirnya dirobohkan, ya, pilar yang sangat besar itu, dan dia membunuh lebih banyak orang, ya, sebelum dia akhirnya mengalami kebutaan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini satu kejadian-kejadian yang memberikan satu pelajaran buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Next, Yusuf, demi takut akan Tuhan, dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau kompromi dengan hal-hal yang mungkin itu akan memberikan kenikmatan secara manusia. Kalau saya mungkin bertanya dengan Bapak Ibu Saudara, apakah kalau Yusuf menuruti istrinya Potifar, dia tidak akan naik pangkatnya atau jabatannya? Kira-kira naik enggak Bapak Ibu Saudara? Hah? Terus Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sering kali kan lihat di televisi bagaimana istri-istri pejabat simpan-simpan algojo itu kan. Bukan algojo yang tukang pukul Bapak Ibu Saudara ya. Algojo yang hanya melindungi dia. Nah, kalau misalnya Yusuf ini nuruti istrinya Potifar, pangkatnya cepat naik dia pasti. Ya. Terus kemudian dia akan mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Ya, seperti itu. Tetapi itu hanya kenikmatan sesaat. Ya, dosa itu selalu menarik, dosa itu selalu memberikan iming-iming sesuatu yang baik, tapi hanya sekejap. Setelah itu, dosa itu akan menghancurkan dia. Ya, maka dia tidak akan bisa menikmati kebahagiaan cara Tuhan memberikan satu posisi, satu kebahagiaan yang sungguh-sungguh sejati kalau dia nurutin istrinya Potifar. Bisa dia berhasil, tapi hanya sesaat. Setelah itu dia akan hancur, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan karena rasa takutnya akan Tuhan, Yusuf rela loh dipitnah lewat perbuatan yang dia tidak lakukan. Kehilangan pekerjaan,
dan rela di penjara. Bukan penjara medeng Bapak Ibu Saudara, yang berdasarkan mungkin banyak tidaknya uang atau kasus tertentu ya. Jadi kalau penjara yang ada di Indonesia kan masih ada kompromi di dalamnya. Tapi ini penjara tawanan raja Bapak Ibu Saudara. Penjara yang benar-benar orang yang dipenjara di tempat itu mungkin dalam tanda kutip kapok-kapok Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi Yusuf rela untuk mengikuti dan kemudian Tuhan izinkan proses itu terjadi. Dan satu keyakinan Yusuf, ini belum selesai. Masih ada proses sampai kepada titik aku nanti akan menerima pernyataan dari semua apa yang Tuhan janjikan lewat mimpi dan lewat visi itu dalam hidupku. Ini yang membuat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Yusuf berada, di tempat rumahnya Potifar, Yusuf membuat Potifar dan keluarganya diberkati begitu luar biasa. Yusuf pada waktu ada di penjara juga, Bapak Ibu Saudara, membuat kepala penjara itu merasa tertolong. Dan kemudian ada banyak orang yang terinspirasi, yang boleh mendapatkan satu teladan yang baik dari Yusuf ini. Sampai-sampai kepala penjara itu menyerahkan urusan-urusan yang berkenaan bagaimana bisa membawa, mengkoordinir napi-napi yang ada itu kepada Yusuf. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Yusuf punya rasa takut akan Tuhan. Itu yang menghadirkan penyertaan Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Dimanapun dia berada, Tuhan selalu menolong dia. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara ingin penyertaan Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu datang dalam setiap profesi kita, pekerjaan kita, biarlah kita benar-benar meneladani sifat yang diteladankan oleh Yusuf ini. Enggak mau kompromi dengan dosa, enggak mau kompromi dengan kemudian melanggar aturan-aturan yang ada, melanggar seluruh hukum-hukum yang ada, norma-norma yang ada, etika-etika yang ada pada saat kita bekerja dan pada saat kita sedang memulai usaha. Ada banyak tawaran pasti, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ini yang membuat ada banyak orang kemudian mulai bermain-main di pekerjaannya dan tidak jujur. Tidak jujur mungkin berkenaan dengan waktu, tidak jujur mungkin berkenaan dengan target-target yang ada. Tetapi yang luar biasa, Yusuf tidak lakukan itu. Bahkan pada waktu mungkin Yusuf ini berusaha, Bapak Ibu Saudara, dia berusaha dengan cara yang terbaik. Tidak semua kita itu bekerja sekarang. Ada di perusahaan atau ada di kantor atau di tempat kita bekerja. Mungkin ada di antara kita yang sedang usaha tertentu. Nah, pada saat kita mencontoh keteladanan Yusuf, mencontoh segala sesuatu, lakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan, kita tidak bermain-main dengan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau membuat produk yang benar, produk yang membuat orang sehat, produk yang tidak mengecewakan orang, produk yang di dalamnya tidak ada kelicikan. Tapi kita benar-benar produk yang benar-benar boleh mencirikan bahwa produk yang kita berikan, produk yang kita tawarkan, produk yang kita jual itu adalah produk yang terbaik, yang didasari oleh hati nurani yang murni, yang baik, sehingga nantinya bisa dinikmati oleh orang lain. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghadirkan Tuhan. Itu ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Next. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara menjadikan tempat kerja atau apa yang sedang kita kerjakan itu untuk menjadi medan bersaksi dan melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat ke-22. Boleh dilihat? Filipi pasal yang pertama 21 dan 22. Bisa minta tolong salah satu membacakan yang sudah menemukan Filipi 1 ayat 21 dan 22. Silakan. Oke, silakan Ilki.
Oke. Jadi dikatakan di sana, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi pada saat saya dan Bapak Ibu Saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup, mestinya ya falsafah kehidupan kita itu bagiku hidup adalah Kristus. Dan hidup adalah Kristus itu harus terungkap lewat praktek kehidupan di ayat yang kedua ya. Kalau aku masih diberi hidup, hidup ini harus hidup yang memberi buah. Hidup yang bermanfaat. Hidup yang bisa membawa kemuliaan Tuhan. Hidup yang bisa memberikan teladan. Hidup yang bisa memberikan kesaksian bagi banyak orang. Sehingga orang-orang yang melihat kehidupan kita itu nantinya diberkati oleh kehidupan kita. Tertarik dengan kehidupan kita. Kemudian mereka akan mengenal Allah kita. Dan mereka akan percaya dengan Allah kita. Ya, hidup itu harus memberi buah. Next. Nah, salah satu buah dalam kehidupan, karena buah-buah yang dikatakan Filipi 1 ayat 22 itu sebenarnya satu, buah iman. Ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus terbukti kita menjadi orang-orang yang punya keyakinan penuh kepada Tuhan. Tidak hanya menjadi juru selamat kita, tapi benar-benar menjadi sumber harapan kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Yang kedua, buah pertobatan. Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah lahir baru, karakternya akan semakin baik mestinya. Sifatnya akan semakin baik mestinya. Dan bisa dinikmati oleh Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. 3, buah jiwa-jiwa Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan dia mengucap syukur atas keselamatan, kepastian untuk masuk kerajaan surga. Pastinya juga dia punya beban, kepedulian kepada orang lain supaya tidak hanya dirinya saja yang kemudian diselamatkan, tapi bagaimana menjangkau orang lain. Ya, sukacitanya adalah pada waktu ada orang lain yang mempertanyakan tentang Injil Kristus, memberitakan, dan sukacitanya adalah pada waktu orang-orang itu saudara diselamatkan. Bulan-bulan ini adalah bulan-bulan sukacita buat saya. Paling tidak Tuhan percaya 2 orang. Yang satu sudah selama hampir 2 bulan saya muridkan. Yang saya katakan seringkali saya saksikan ini yang dari Gorontalo. Yang satu yang dari Kediri. Ya, puji Tuhan sekarang bahasanya sudah agak beda Bapak Ibu Saudara ya. Biasanya kalau misalnya WA saya, selamat pagi Pak gitu ya. Sekarang sudah pakai Shalom Pak. Karena tadi malam ikut kaum muda. Dan setelah ikut kaum muda saya memang sengaja minta kalau boleh pacarmu bawa ke rumah saya. Supaya saya nanti ngobrol dengan pacarmu. Ini kan baru saja dimenangkan. Dan saya tadi malam itu sharing dengan pacarnya. Bantu bapak lo ya. Ini saya sedang arahkan ya. Adit ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ngerti kebenaran, ngerti tentang kekristenan. Sampai nanti menuju kepada dipermandikan seperti itu. Pacarnya Katolik Bapak Ibu Saudara. Dan pacarnya begitu saya ngomong seperti itu. Dia sukacita sendiri sekali dan dia senyum. Makasih Om. Saya akan bantu doa. Kamu gak hanya doa loh ya. Ini kan nanti buatmu, saya bilang gitu ya. Kamu yang mau menjadi pendamping hidupnya. Ya kamu jangan doa saja, kamu dukung saya. Apa yang kamu bisa, saya bilang seperti itu. Dan itu merupakan satu sukacita besar Bapak Ibu Saudara. Karena hal yang paling menyenangkan Tuhan itu bukan karena prestasi Bapak Ibu Saudara. Bukan karena keberkatannya Bapak Ibu Saudara. Hal yang paling menyenangkan buat Tuhan itu pada saat saya dan Bapak Ibu Saudara bisa dipakai Tuhan untuk mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, tapi yang selanjutnya tidak hanya jiwa-jiwa, karena buah itu termasuk juga pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi produk kita, karya kita untuk Tuhan. Makanya kalau 1 ayat 20 tadi katakan, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Sadarilah bahwa setiap hal yang kita kerjakan dalam profesi kita masing-masing, menjadi pelajar, menjadi pegawai, kita menjadi pengusaha, melakukan segala sesuatu Bapak Ibu Saudara, ya. Apa yang kita kerjakan itu sebenarnya buah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan selalu mengharapkan buah yang baik, buah yang manis. Berarti pekerjaan yang baik, pekerjaan yang manis. Dan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang manis itu akan benar-benar kita lakukan. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara sadar bahwa pekerjaan itu merupakan salah satu ibadah kita. Amin? Amin? Ya.
Seringkali orang percaya berpikir bahwa ibadah itu hanya sekedar ritual. Waktu memuji Tuhan, waktu menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman, ya saya lagi beribadah. Ya, tapi kita juga ingat bahwa Roma pasal 12 ayat 1. Ya, ibadah yang sejati, ibadah yang kudus, ibadah yang benar itu ibadah yang kita wujudkan, aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau kita bicara hidupku adalah ibadahku. Ya, dalam hidup itu pasti ada namanya tidur kan, istirahat. Jadi kalau orang berpikir hidupku ibadahku, ya, termasuk di dalamnya tidur, maka dia tidak akan pakai tidur itu berlama-lama, Bapak Ibu Saudara ya. Yang namanya ibadah itu kan yang terbaik. Tidur yang terbaik itu berapa jam dan sebagainya, seperti itu. Saya kira dia akan bisa memanajemen tidur itu juga dengan baik. Karena tidur itu adalah salah satu ibadah, Bapak Ibu Saudara. Ya makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari setiap tindakan kita, pekerjaan kita, karya kita, itu adalah ibadah. Saya percaya betul, next, Kolose 3 ayat 32, itu kita bisa lakukan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pada waktu saudara buat sesuatu produk, saudara usaha sesuatu, saudara bekerja di tempat orang, di kantor, ya, atau di tempat orang, Bapak Ibu Saudara, sadari itu adalah ibadah saudara. Dan kalau itu ibadah saudara, pertanggungjawaban saya dan saudara itu dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Apapun yang kamu kerjakan, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita bekerja itu bukan hanya untuk menyenangkan bos kita, bukan hanya untuk menyenangkan ya orang-orang yang menjadi tuan kita, tetapi kita sadar sebenarnya motivasi yang pertama, Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, Tuhan akan membuat bos kita menjadi senang. Amin. Ya, kalau Tuhan disenangkan melalui usaha saya yang saya lakukan dengan jujur, yang saya lakukan dengan tulus, tidak akal-akalan, bahannya juga bahan-bahan yang terjamin, pasti Tuhan ini akan menyenangkan hati Tuhan, dan saat Tuhan disenangkan, maka langganan saya juga senang. Amin. Kalau langganan saya senang, maka hidup saya juga akan beruntung, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, benar-benar jadikan tempat kerja kita, apa yang kita lakukan, kita usahakan, itu menjadi medan kesaksian kita dan pelayanan kita. Ya, jadi saya percaya betul, ya, Bapak Ibu Saudara, kalau itu menjadi medan pelayanan dan kesaksian kita, maka kita akan maksimal memberi yang terbaik. Next, ini yang ditunjukkan oleh Daniel, Bapak Ibu Saudara. Daniel pasal 6 ayat 4 sampai ke 5. Pasal 6 ayat 4 katakan begini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam segala pemerintahan. Tetapi mereka di garis bawah, di garis besar ini tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati segala kelalaian dan sesuatu kesalahan padanya. Ayat 5, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak dapat mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Ya, jadi benar-benar saat Daniel itu bekerja, dia bekerja secara maksimal, dia sangat disiplin, dia benar-benar di tempat kerja juga bisa menjadi berkat bagi temannya yang lain. Pada saat dia harus menolong temannya yang lain, dia menolong temannya yang lain, dan dia sangat benar-benar bisa dipercaya dan bertanggung jawab atas semua pekerjaannya, sehingga ada pernyataan tidak mendapat apapun, tidak ada kesalahan. Daniel sangat setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan yang ada padanya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, saat saya dan Bapak Ibu Saudara bekerja di tengah-tengah tempat kerja, bagaimana rekan-rekan kita menilai kita?
bagaimana bos kita menilai kita. Ya, dan bagaimana orang-orang yang menjadi rekan-rekan kita juga menjadi orang-orang yang kemudian bisa menilai. Loh, dia itu loh tidak hanya bisa dipercaya, dia bisa bertanggung jawab, dia mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Bahkan kalaupun itu pekerjaan orang lain dan dia masih punya kesempatan dan waktu, dia selalu tolong orang lain. Apakah itu yang ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita berusaha juga, itu loh, orang itu loh dipercaya. Ya, kalau pesan makanan saja tempatnya Pak Markus, orangnya jujur, itu hamba Tuhan loh, nggak mungkin akal-akalan. Misalnya kayak gitu. Ya, dengan seperti itu akhirnya pekerjaan atau apa yang kita kerjakan itu menjadi satu kesaksian, satu wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Menyenangkan Tuhan pertama, tapi kemudian karena motivasi menyenangkan Tuhan dan ingin memberi yang terbaik itu, akhirnya produk kita menjadi kepercayaan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam apa yang kita kerjakan. Manakala saudara menganggap pekerjaan atau apapun yang saudara kerjakan itu adalah medan kesaksian dan medan pelayanan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang terakhir, kita sadar bahwa pekerjaan itu pasti akan menjadi satu sarana untuk Tuhan boleh memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara untuk mencukupkan setiap ekonomi ya yang kita perlukan, kebutuhan yang kita perlukan. Nah, di balik ekonomi yang kita perlukan itu ada fasilitas untuk kita bisa memenuhi banyak hal. Fasilitas itu namanya adalah uang. Nah, supaya Tuhan hadir dalam kehidupan saya lewat ya hal berkat ini Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang uang. Next. Saudara, Billy Graham, dia seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa. Dia katakan begini, jika seseorang bersikap lurus terhadap uang, itu akan membantu meluruskan hampir setiap bidang lain dalam hidupnya. Ya. Bahkan Nyonya kemarin bilang berapa persen baca? Hampir 80-90% hal lain itu akan lurus. Kalau hidup kita memang tidak mata duitan dan hidup kita itu tidak diperhamba oleh duit. Makanya seringkali ini yang menjadi ungkapan kan? Ya, kalau ada orang, teman yang sedikit-sedikit perhitungan, waduh, ini nanti deket-deket ujung-ujungnya duit gitu ya. Ya, itu menjadi ungkapan. Karena apa? Memang uang itu adalah sesuatu yang sebenarnya hal yang penting dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saking pentingnya dan mengandung pencobaan yang sangat besar. Yesus di dalam Matius 6 ayat 24 berkata begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, jadi ini satu peringatan Tuhan. Karena apa? Bahayanya uang bisa memperbudak kehidupan manusia, memperhamba kehidupan manusia. Next. Bahkan seorang next. Halo. Macet ya. Ya, semoga yang macet komputernya. Oke. Martin Luther itu seorang proklamator yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dia katakan pertobatan itu harus meliputi 3 hal. 1, pertobatan itu berkenaan dengan hati. Pertobatan itu berkenaan dengan pikiran. Yang ketiga, pertobatan itu berkenaan dengan dompet, Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa saya dikatakan seperti itu? Ada orang yang hatinya bertobat, ya, pikirannya bertobat, dia tahu Yesus itu juru selamat. Ya, dia tahu betul keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Yesus itu yang bisa menjadi penolong kehidupannya. Tapi seringkali dompetnya tidak bertobat, Bapak Ibu Saudara ya. Iya, jadi seringkali yang terjadi kalau ada seruan misalnya, ada kepentingan apapun, ayo Bapak Ibu Saudara, silakan membantu dalam apa biasanya? Doa. Terus dalam apa lagi? Usaha. Dalam hal dana.
Terus kemudian dikasih formulir. Kira-kira yang paling banyak diisi yang mana? Doa pasti. Gitu ya. Karena seringkali orang itu berpikir, oh ya Tuhan, hidup saya serahkan kepada Tuhan. Apa yang saya punya saya serahkan kepada Tuhan. Tapi uang nanti dulu. Dan ini yang menjadi warning. Mengapa saya katakan seperti ini? Alkitab juga banyak menyinggung Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang terikat dengan harta. Ya, mengapa di Alkitab itu ada perumpamaan orang kaya yang bodoh? Mengapa di dalam Alkitab itu ada anak muda yang kaya raya datang kepada Yesus dan kemudian dia mulai tanya kepada Yesus, Yesus, ya, saya ini sudah berbakti kepada orang tua, saya ini menjalankan hukum ini, saya menjalankan hukum ini. Nah, bagaimana caranya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Ya. Nah, kemudian dia berpikir kalau semua itu dia lakukan pasti rabi itu atau Yesus akan bilang, "Oh, kamu sudah layak masuk kerajaan surga." Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jualah seluruh hartamu, ikutlah aku. Apakah setelah itu orang muda yang kaya raya ini jual seluruh hartanya Bapak Ibu Saudara? Enggak kan? Dia tinggalkan Yesus, dia kecewa dengan pernyataan Yesus. Karena Yesus tahu, orang ini hatinya bertobat, pikirannya bertobat, dompetnya gak bertobat orang ini saudara ya. Hartanya masih berat ya, masih sangat terikat dengan hartanya. Itu yang membuat dia lebih bergantung kepada hartanya daripada harus mendapatkan keselamatan yang kekal itu Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam Timotius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10 ini memberikan satu warning kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Next. Saudara, ada 3 fase. Mengapa orang sampai diperhamba oleh uang? Perhambaan uang itu terjadi seperti apa? Awalnya saudara ada hasrat. Ingin kaya, itu ada di ayat yang ke-9, cinta akan uang. Dan saudara, kata ingin kaya itu adalah cinta uang. Itu ibarat akar yang sangat kuat, yang menyebar kemana-mana, dan kemudian hampir semua kejahatan itu pangkalnya karena cinta akan uang. Cinta akan uang itu dipenuhi dengan perasaan untuk mengejar, memiliki kekayaan demi kepentingan pribadi dan kemewahannya. Bahkan kata memburu itu saudara, dia bercita-cita untuk kaya. Ya. Uang dan kekayaan itu bukan sesuatu yang dosa sebenarnya. Alkitab tidak melarang orang kaya. Karena di Alkitab ada Lydia yang kaya raya dan lewat kekayaannya dia banyak mendukung pekerjaan Tuhan. Dia jualan kain ungu yang sangat mahal, Bapak Ibu Saudara. Kekayaan itu diperbolehkan asalkan kekayaan itu menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kekayaan itu akan menjadi satu hal yang menghancurkan dia manakala kekayaan itu menjadi tujuan hidupnya. Dan kalau itu sudah menjadi tujuan hidupnya, apapun yang terjadi, aku harus kaya. Apapun yang terjadi, hidupku harus diberkati. Bahkan kemanapun, apapun yang dia lakukan, bahkan perkara rohani pun, dia akan berpikir, mengapa saya harus rajin ke gereja, supaya hidup saya diberkati Tuhan. Kalau mulai berkat Tuhan itu tidak datang saat saudara rajin ke gereja, saudara mulai ragu dengan Tuhan. Katanya kalau rajin ke gereja diberkati Tuhan. Padahal kita sadar, kita datang beribadah itu bukan karena kita minta ada berkat yang daripada Tuhan. Karena memang Tuhan tanpa saudara minta, dia pasti akan terus memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, itu karena rasa syukur kita atas kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah dilakukan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tapi orang yang cinta uang, apapun yang dia lakukan, motivasinya adalah uang. Bahkan melihat orang, menilai orang, menghormati orang, itu dari keberadaan yang ada pada diri orang itu. Dan apakah orang itu kaya atau miskin. Hormat tidak hormatnya dia bergantung kepada apa yang dipunyai orang itu. Bahkan saya mau katakan, kalaupun dia lihat orang
Ya, orang yang mata duitan itu bisa-bisa dia menghargai orang mungkin ya. Kalau lihat mungkin siapa gitu, ini kira-kira kalau dijual harganya berapa mungkin gitu ya. Saking mungkin karena mata duitan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Seringkali itu yang terjadi ya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, jerat itu yang mengakibatkan yang kedua tadi dikatakan di sana ada tipuan ya, ada jerat menyimpang dan tersesat. Orang yang cinta uang itu akan terjerat, akan tertipu keadaannya. Itu digambarkan seperti hewan yang tanpa sadar dia berjalan, dia sedang menuju lubang, yang di dalam lubang itu ada jerat yang mencelakakan dia, Bapak Ibu Saudara. Dan kata menyimpang dan tersesat itu karena begitu antusiasnya, semangatnya, ambisinya mengejar untuk menjadi kaya, sehingga dia lupa akan kebenaran. Dia lupa akan imannya dan tersesat dari iman itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia berpikir apapun yang terjadi, ya mau benar nggak benar, yang penting saya harus kaya. Ya, apapun yang terjadi. Apakah yang jalan yang saya lalu ini adalah jalan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Yang penting ujungnya saya beruntung dan saya akan menjadi kaya. Ini yang membuat. Padahal kita tahu, harta itu memang bisa memberikan satu kebahagiaan sesaat. Tetapi harta itu tidak akan bisa memberikan kebahagiaan yang sejati. Saudara, dengan uang, saudara bisa beli makanan. Menu-menu yang luar biasa. Tetapi dengan uang, saudara tidak bisa membeli nafsu makan kan? Ya, saudara bisa beli makanan. Tapi selagi saudara tidak bisa dibeli nafsu makan dan saudara tidak sedang punya nafsu makan, makanan seperti apapun akan tidak menjadi enak. Ya, saya bersyukur waktu kami harus terproses pelayanan di Kediri Bapak Ibu Saudara. Waktu itu memang Tuhan tidak memberi kami berkat banyak. Untuk beli makanan, asalkan ada makanan, minuman, buat kami sudah cukup waktu itu ya. Dan saya bersyukur anak-anak kami itu pada waktu ditanyain di sekolah. Waktu itu Krista ada di Petra dan kemudian ditanyain sama gurunya. Yang lain-lain sudah ditanyain, kamu sukanya apa, makan apa? Semua pada membicarakan menu mereka masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kemudian Krista ini ditanyain, Krista kamu sukanya makan apa? Dia bilang, saya suka semua Bu Guru. Ya, temannya pada pilih menu-menu yang lain-lain. Nah, suka semua. Karena apa? Tuhan memang tidak memberikan menu-menu tertentu kepada kami dan kepada Krista. Tapi Tuhan memberikan nafsu makan kepada Krista. Sehingga apapun yang diberikan sama orang tuanya, bagi Krista itu enak, bagi Krista itu lezat, Bapak Ibu Saudara. Ya, uang bisa membuat saya dan Bapak Ibu Saudara beli rumah. Tapi apakah uang bisa membuat saya dan Bapak Ibu Saudara bisa beli kebahagiaan dalam rumah tangga? Gak bisa. Uang bisa membuat saya dan Bapak Ibu Saudara pilih rumah sakit yang terbaik, obat yang terbaik. Tapi uang tidak bisa ya membuat saudara membeli kesembuhan. Ya, kita sadar betul uang itu adalah sarana, uang itu bukan penentu, uang itu bukan tujuan hidup. Jadi jangan sampai akhirnya kita terjerat, kita kemudian punya satu keputusan untuk menempatkan uang di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Ya, bahkan yang terakhir, ya, ada kehancuran kalau orang itu cinta uang. Di ayat 9 dikatakan kehancuran dan kebinasaan. Dan kemudian menjauhi iman, menusuk dirinya sendiri dengan banyak rasa sakit. Jadi kehancuran itu digambarkan seperti perahu yang kelebihan, kapal yang kelebihan muatan Bapak Ibu Saudara. Ya, kapal yang kelebihan muatan itu selagi dia ada di laut yang tenang Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan tenggelam. Tapi kapal yang kelebihan muatan ini ya, sewaktu-waktu ada ombak, dia akan kemudian langsung jatuh ke bawah dan sampai tersedot ke dasar laut Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang hidupnya cinta uang, memburu kekayaan dan menjadikan uang itu adalah kebutuhan yang paling utama Bapak Ibu Saudara, itu yang akan membuat dia akan mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Bekerja memenuhi kebutuhan. Bekerja bukan untuk memburu kekayaan. Bekerja bukan untuk motivasi dan cita-cita. Aku harus kaya dan aku harus kerja keras. Apakah Alkitab melarang kerja keras? Kerja keras itu harus. Karena Alkitab sendiri berkata, kalau orang tidak kerja, jangan makan. Berarti,
Ya, orang percaya itu harus kerja keras, tapi tujuannya bukan untuk memburu uang, cinta uang, dan menjadikan uang itu segala-galanya. Ya, hanya untuk memenuhi setiap kebutuhan saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan hadir berkenan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dalam bekerja itu memenuhi kebutuhan, tapi tidak cinta uang, dan tidak menempatkan uang itu sebagai penentu kehidupan, tapi uang itu hanya sebagai sarana kehidupan. 3 hal yang kita renungkan pagi hari ini. Bagaimana menghadirkan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan tempat kerja atau apa yang kita kerjakan itu sebagai medan untuk bersaksi dan melayani. Yang ketiga, kita membuat bahwa uang itu hanya sarana, bukan penentu, bukan cita-cita kita, bukan tujuan kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah Tuhan. Tujuan hidup kita adalah kemuliaan Tuhan. Asalkan kita benar-benar hidup kita tertuju kepada Tuhan, hidup kita fokus kepada Tuhan, hidup kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan karyanya mencukupkan setiap kebutuhan kita melalui apa saja yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ampuni kami. Kami seringkali meminta penyertaan-Mu dan pembelaan-Mu datang dalam hidup kami. Tapi kami lupa. Kami tidak bisa mendapatkan penyertaan Tuhan tanpa kami berjuang untuk takut akan Tuhan. Tanpa kami berusaha menjadikan hidup ini seperti ibadah kami. Dan menjadikan Tuhan, uang itu hanya sekedar sarana. Bukan satu hal yang harus kami buru, kami capai. Dan itu menjadi Tuhan penentu kehidupan kami. Berkati kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Hidup kami semakin diarahkan, hidup kami semakin Tuhan masuk ke dalam jalan-jalan-Mu, masuk dalam rencana-rencana-Mu. Sehingga perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang luar biasa itu akan kami nikmati dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh diingatkan untuk semakin taat, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Gembala Tuhan, biarlah itu tidak berlalu begitu saja dalam setiap pendengaran kami, tapi biarlah Tuhan boleh kami simpan dalam hati kami, dan terlebih Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati Bapak Gembala, Bapak Widi, yang sudah Tuhan pilih untuk menggembalakan kami setiap umat-Mu di Gereja PB Amanat Agung Bapa. Kau memberkati keluarganya, memberkati pekerjaan beliau, memberkati juga Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan kepada beliau Bapa, sehingga Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan. Berdoa juga Tuhan untuk kesehatannya Bapa. Berikan kesehatan yang terbaik untuk hamba-Mu ini Bapa, sehingga bisa melakukan tugas dan kewajibannya Tuhan dengan tubuh yang sehat Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan Ibu Gembala, Ibu Sulis Tuhan, yang dengan setia mendampingi Bapak-Bapak. Engkau juga terus memberikan kesehatan yang terbaik. Berkati pekerjaan beliau Tuhan sebagai seorang guru Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya ini Bapa, boleh Engkau pakai secara luar biasa, memberitakan kebenaran-Mu, memberitakan keselamatan-Mu Tuhan. Dan banyak anak yang diselamatkan Bapa melalui pekerjaan beliau Bapa. Berkati juga Tuhan untuk kedua putrinya yang saat ini masih studi Bapa. Kau memberkati studinya, memberkati juga Tuhan untuk apa yang menjadi cita-cita kedua putrinya ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan berikan masa depan yang sungguh luar biasa dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tanpa terkecuali siapapun mereka Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kehidupan mereka, karena jerih lelah mereka tidak akan sia-sia Bapa. Engkau akan terus memberkati setiap apapun yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk rencana Natal Tuhan yang akan dilaksanakan bulan Desember nanti Bapa. Tuhan memberkati setiap panitia yang ada. Berikan kami kesatuan hati Tuhan untuk bergandeng tangan, bekerja sama satu sama lain, sehingga Tuhan rencana Natal ini boleh berjalan dengan lancar Bapa. Berdoa untuk cuaca, biarlah Tuhan berikan cuaca yang terbaik Bapa, sehingga kami boleh melaksanakan perayaan Natal ini dengan sukacita Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pembicara yang Engkau pilih Tuhan untuk melayani besok di hari Natal Bapa. Biarlah Engkau juga terus menolong memberkati beliau Bapa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pendanaan Natal yang Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan bekerja dan Tuhan mengirimkan anak-anak Tuhan yang sungguh boleh terbeban untuk rencana Natal ini boleh berjalan dengan baik Bapak. Tuhan terus memberkati mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin pemerintahan kami, Bapak Jokowi beserta jajaran kabinet yang ada dan pemerintahan yang paling rendah RT RW. Tuhan terus menolong pemerintahan kami. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan oh Yesus roh takut akan Engkau, dan biarlah mereka boleh Tuhan memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana, dan kesejahteraan masyarakat boleh kami alami Bapa. Tuhan, kami menyerahkan untuk keamanan bangsa kami. Tuhan, saat ini adalah situasi politik yang memanas, di mana sebentar lagi negara kami akan mengadakan pemilihan umum Bapa. Tuhan, kami menyerahkan keamanan untuk bangsa ini. Berkati TNI Polri Tuhan yang bekerja
keras untuk mengamankan negeri ini. Engkau terus menolong mereka Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin akan berbuat jahat, orang-orang yang mempunyai rencana untuk memecah belah negeri ini Bapa. Hati mereka dalam tangan Engkau Tuhan, hati mereka dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mampu untuk melembutkan hati mereka dan menggagalkan segala rencana mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk lembaga STTI Tuhan yang sudah bermurah hati meminjamkan tempat ini untuk kami boleh beribadah. Tuhan berkati lembaga ini Bapa, berkati untuk setiap program-program yang sudah direncanakan, biarlah boleh berjalan dengan baik. Berkati rektor, dosen, mahasiswa yang belajar di tempat ini dan juga karyawan-karyawatinya Bapa. Biarlah Tuhan terus menolong memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang pada pagi hari ini sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau kembalikan berkat kepada mereka Bapa dengan berkali lipat. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kami naikkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah di ujung ibadah kita pada minggu ini. Saya undang jemaat Tuhan dapat bangkit berdiri. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami. Engkau memberkati ibadah kami yang sungguh luar biasa ini Tuhan. Pujian hormat bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala berikan yang terbaik bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Engkau sungguh layak menerima setiap pujian kami, penyembahan kami dan pengagungan kami Tuhan, sebab Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, arahkan imanmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu sebagai wujud penyerahanmu dan pengakuanmu bahwa Yesus Tuhan satu-satunya yang kau andalkan dalam hidupmu. Allah Tritunggal, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber berkat kami, diberkatilah setiap keluarga kami. Kau yang mendatangkan keharmonisan rumah tangga, damai sejahtera dan sukacita dalam setiap rumah tangga kami. Diberkatilah setiap pekerjaan kami, apapun yang kami usahakan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau yang menjamin keberhasilan
dan kesuksesan kami Tuhan. Diberkatilah kemana kami pergi dan kemana kami pulang. Jadilah panglima perang buat kami, dan biarlah hidup kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Biarlah kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan itu nyata kami nikmati. Dan Tuhan, seperti kebenaran firman-Mu pagi hari ini, asalkan kami takut akan Tuhan, asalkan kami boleh menjadi saksi, asalkan kami Tuhan boleh Tuhan menjadikan Engkau yang paling utama dalam kehidupan kami, maka pertolongan-Mu dan mujizat-Mu itu akan terus berlaku dalam setiap kehidupan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah damai sukacita yang bersumber daripada Allah Bapa, kasih sayang yang daripada Yesus Kristus, penyertaan perkenanan yang daripada Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat? Ya, tetap semangat. Baik, buah mangga, buah durian, buah manggis, buah rambutan. Itulah nama-nama buah. Saya tidak pakai pantun. Ya, pertama-tama terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan terus memberi kesehatan, hikmat, karunia, kuasa, bahkan kasih yang selalu baru untuk tetap semangat melayani Tuhan. Terima kasih juga untuk tim musik, WL, singer, soundman, LCD, Aser, penerima tamu, transportasi, guru-guru sekolah minggu, semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya. Tak lupa juga saya menyampaikan terima kasih khususnya pendukung di sekolah minggu yang dengan setia memberi snack untuk anak-anak kita sekolah minggu. Saya percaya Tuhan juga akan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini baru pertama kali saya akan sampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Di sekolah minggu juga punya rencana Natal, tetapi di bulan Januari. Dan kemarin kami sudah rapat, kami merencanakan Natal sekolah minggu kami akan Natalan di panti asuhan. Memang beberapa kemarin sudah ada panti asuhan yang akan kami tuju, tetapi ternyata dari beberapa itu belum fix. Dan memang dalam bulan ini kami harus tentukan. Kami rindu memang mengajari anak-anak kami sekalipun mungkin, ya, mungkin secara manusia kekurangan, mungkin ada di antara memang yang kekurangan, tapi kami rindu juga untuk berbagi dengan saudara-saudara kami yang lain. Jadi kami sudah persiapkan segala sesuatunya dan kami hanya minta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara supaya melalui momen ini nama Tuhan dipermuliakan, bahkan generasi kita menjadi generasi yang mencintai sesama juga mencintai Tuhan. Oke, mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir. Saya lihat yang di depan ini kan baru ya, atau stok lama? Oh ya. Oh sudah. Mungkin yang di belakang? Oh tidak ada. Baik, karena tidak ada pengumuman yang lain. Nah, untuk ini kan sudah di November tengah-tengah ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berbagi dalam acara Natal melalui sumbangan dana, kami mengucapkan terima kasih. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan memperhitungkan segalanya yang Tuhan sudah berikan.
yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Kemudian Bapak Ibu, hari ini ada undangan ulang tahun anak kita Raden di Nginden. Nanti karena alamat yang diberikan kemarin itu di Simolo ternyata berubah. Tapi saya tahu alamatnya yang sekarang ini, nggak jauh dari sebelum pom bensin. Jadi untuk anak sekolah minggu ya Bapak Ibu Saudara, bukan umum. Jadi ini saya rindu bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, kita akan bersama-sama memeriahkan acara ulang tahun ini. Mungkin ada tambahan pengumuman? Oh ya, oh puji Tuhan, perkembangan yang bagus. Ada warta online Bapak Ibu Saudara, kita sambut dengan tepuk tangan. Suaranya kok nggak ada ya? Jemaat GPIB Amanat Agung Surabaya. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sebelum saya sampaikan pengumuman sepekan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta Widi Prasetyo yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih juga kepada pelayan antar, WL Singer, dan pemain musik, multimedia, asyar, penjemputan jemaat, serta guru sekolah minggu yang telah melayani pada minggu ini. Pertama, ada doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4:30 pagi. Kedua, kelompok tumbuh bersama wanita di gereja pada Kamis 16 November 2023 pada pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Suparti. Ketiga, doa malam dan fellowship pada Jumat 17 November 2023 pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Ito. Keempat, youth fellowship pada Sabtu 18 November 2023 pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta Widi Prasetyo. Mari teman-teman kita berkumpul bersama, beribadah dan sharing. Ajak teman, saudara, dan siapapun kenal kalian. Kelima, ibadah raya pada Minggu 19 November 2023 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Ibu Sulisnani, BL Kak Elizabeth. Bersamaan dengan itu, ada sekolah minggu untuk kelas besar akan dilayani oleh Pak Didi dan kelas kecil akan dilayani oleh Bu Ida. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita kasih tepuk tangan semangat buat tim multimedia yang sudah berusaha membuat warta ini dan oh, siapa ini? Nggak ngerti ya Mbak, siapa ini ya Mbak? Kita play. Happy birthday buat Bapak Gembala. Bawa Gembala di tempatnya. Ya, kita ajak ya Bapak Gembala Widi ke depan mimbar. Perlu diajak nih Mbak. Kita ngelihat sedikit momen bareng sama Bapak ya di video. Ada tim hore ternyata Mbak di belakang panggung ya. Yeay. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Selamat ulang tahun Bapak. Birthday, happy birthday to you. Kuucapkan. Bapak mungkin bisa agak ke tengah. Cek. Happy birthday to you. Oh ini ya. Tetap pakai. Oke, bisa dimatikan, Mas Caras. Oh ini tuh terakhir ada video TikTok bareng sama Bapak. Setahun sekali ya Pak, nggak apa-apa ya Pak.
Cek. Oke. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Widi Prasetyo. Apa ya? Ya, ini ulang tahun yang ke-50 ya, Pak ya. Oke. Ya, kalau boleh tahu siapa Pak yang pertama kali ngucapin ulang tahun, Pak? Hanya ya, sama anak-anak pagi ya. Oh, pagi ya, Pak. Ya? Jam 1:30 malam pagi. Oke. Ya sebenarnya kami udah nyiapin dari Jumat Pak, tapi Bapak nggak dateng Iya. gitu. Jadi kemarin Jumat tuh Bapak ceritanya. ngeprank kita. Prank ternyata Pak, kita kena Jadi kami udah siapin dari Jumat, tapi Bapak nggak dateng. Tapi ya nggak apa-apa Pak, akhirnya kami makan sendiri waktu itu. Nah, nggak apa-apa Pak. Apa ya? Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Mungkin dari Bapak Ibu juga udah kesana duluan ya Bapak Ibu ya. Nah mungkin Kamu aja sengaja ya. Nggak Iya, dateng. emang Terus nggak ada satu pun kamu aja yang ngucapin ke saya. betul. Memang Pak. kita setting seperti itu, Pak. Ya, Pak. Mungkin karena itu Bapak nggak jadi datang ya Pak. Oke, langsung aja mungkin bisa ke tengah, silakan Bapak bisa berdoa dulu Pak, doanya. Dan nanti minta tolong, boleh Pak Itop mungkin bisa minta tolong untuk nggak kelihatan Pak. Oke. Silahkan ke depan Pak Itop. Ya Pak Itop aja nggak apa-apa Pak. Nggak kelihatan. Agak nggak kelihatan soalnya juga Pak. Oke. nggak kelihatan. Ya boleh ditiup dulu Pak. Ini nggak ada lagunya tuh Mas. Oh iya, Apa mainkan. gitu, Nyanyi dulu, Pak. Nyanyi dulu, Pak. Mas? Happy Tiup birthday. lilinnya nggak sih Oh Mbak? iya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Oke. Tiup Lilinnya. lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, Sekarang juga. Kena urapan. Sahabat. Mbak Deni kena urapannya Pak Widi. Terlalu bersemangat, Bapak. Boleh Pak Itop, silakan. Mari Bapak Ibu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa untuk Pak Gembala, Pak Widi yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia genap jadi 50 tahun. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur karena beberapa hari kemarin Tuhan Gembala kami Pak Pendeta Widi Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi menjadi 50 tahun. Kami percaya sepanjang usia ini Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah memberkati dengan luar biasa baik dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di waktu-waktu selanjutnya. Penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan Pak Widi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu dipakai Tuhan, dimanapun Tuhan akan memakai hamba-Mu, kiranya perkenanan Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa terus dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus berkati Tuhan hamba-Mu dalam pelayanannya, khususnya dalam menggembalakan jemaat di tempat ini. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan hati seorang gembala yang mau mengayomi, yang mau mendampingi setiap umat-Mu yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu melayani Tuhan. Kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan juga senantiasa ada dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Sulis yang mendampingi, kiranya Tuhan senantiasa berikan kekompakan, kesehatian Tuhan dalam melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur untuk 1 tahun Tuhan tambahkan bagi gembala kami Pak Widi. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur dan inilah doa kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mungkin boleh Pak, potongan pertama untuk Bu Gembala. Sekarang juga, sekarang juga. Boleh disuapin Pak. Loh, disuapin Pak. Oh ya, suapin Pak, suapin. Sekarang juga, sekarang
Oke, Ya, terakhir Bapak. boleh diserahkan hadiahnya. Aduh, ini Keisha, mic-nya ada silakan. 2. Ini Selamat ulang tahun. bukti kasih dari teman-teman youth semuanya. Selamat ulang tahun Bapak. Semoga semakin awet muda. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah melayani kita pada minggu pagi ini. Dan terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah ikut merayakan ulang tahun Bapak Gembala kita pada minggu pagi ini. Untuk ibadah ini kita sudah akhiri. Terima kasih Bapak Ibu, tetap setia dan tetap melayani Tuhan. Saya undang Bapak bisa ke depan.